Nama saya Sally Taher, saya saat ini menjadi konsultan di bidang data dan analytics. Namun sebelumnya saya berkarir menjadi banker selama 18 tahun, kemudian saya pindah jalur kepada bidang konsultan. Sebenarnya saya mengetahui sebelum Coinworks ya, saya mengetahui mengenai peer-to-peer lending terlebih dahulu. Kemudian saya pahami cara bekerjanya seperti apa, mekanisme untuk nasabahnya seperti apa. Kemudian dari sana saya browsing sebenarnya lewat internet peer-to-peer lending yang ada di Indonesia itu apa saja, dan ternyata Coinworks itu adalah salah satu nama yang muncul yang paling atas. Nah, di sanalah saya akhirnya tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut sebenarnya apa saja yang bisa ditawarkan oleh Coinworks ini sebagai salah satu alternatif investasi, dalam hal ini kalau saya sebagai investornya. Untuk memilih produk yang ingin digunakan, yang pertama-tama yang saya lakukan adalah mengenal diri saya sendiri ya. Resiko apa yang saya berani ambil. Ya misalnya mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Tentu saja kalau peer-to-peer lending sendiri adalah produk yang menurut saya cukup baru untuk saya sendiri. Jadi saya berkesimpulan untuk mengambil resiko yang paling rendah pastinya. Nanti mungkin sejalan dengan waktu, setelah semuanya yakin, saya akan meningkatkan resiko saya gitu. Nah kalau untuk produk, setelah saya berkonsultasi dengan financial consultant dari Coinworks, akhirnya saya mengambil produk CoinRobo. Nah, kenapa CoinRobo? Saya menilai sesuai dengan profil risiko saya, yaitu risiko yang paling rendah. Seberapa penting financial consultant ya dalam meyakinkan terutama investor? Menurut saya sangat penting karena financial consultant yang bagus sebenarnya bisa menjelaskan bukan hanya struktur produknya, tetapi juga resiko-resiko yang harus dihadapi seorang investor jika investor tersebut mengambil satu produk tersebut. Nah, selain itu tentu saja pasti akan ada faktor pricing ya, artinya revenue atau misalnya apa sih yang akan diambil oleh manfaatnya oleh investor gitu. Nah, balancing antara resiko dengan keuntungan yang akan diraih oleh investor inilah yang harus dijelaskan oleh seorang financial consultant. Kalau kita lihat ya, misalnya saya ambil deh 3 tahun belakang ya. Dari 3 tahun ke belakang ini tentu saja pasti saya punya instrumen lainnya untuk diversifikasi, karena buat saya diversifikasi di bidang finansial itu sangat-sangat penting ya, jadi tidak terkonsentrasi di salah satu produk saja gitu. Nah tentu saja seperti misalnya saya sudah mencoba produk saham misalnya gitu ya, stok, tentu saja ini untuk jangka panjang. Kemudian kalau produk yang lainnya tentu saja pasti ada yang konvensional. Ada juga beberapa yang resikonya agak sedikit tinggi. Nah, cuman saya naruh uangnya ini di satu institusi yang lebih besar lagi. Yang menjadi pilihan adalah semuanya harus diawasi oleh regulator tentunya. Saya tidak akan pernah memilih untuk berinvestasi di luar institusi yang tidak diawasi oleh regulator. Nah, kalau jumlah persentasenya, saya rasa kalau misalnya perbankan sudah pasti jauh lebih besar daripada di non-perbankan. Tapi saya selalu membagi resikonya itu secara merata. Jadi antara misalnya saya taruh di Coinworks dan instrumen-instrumen lainnya di luar perbankan. Kalau niat yang pertama sebenarnya eksplorasi, karena saya tipikal orang yang explorer ya. Menurut saya kalau saat ini sudah bukan pilihan lagi, kita hanya tergantung dengan produk-produk yang konvensional ya. Di institusi-institusi yang konvensional tepatnya. Dunia digital sekarang sudah sangat maju, jadi sudah wajib bagi kita sebagai investor untuk memahami apa saja produk-produk yang sudah diluncurkan dengan menggunakan platform digital tentunya ya. Nah dari sana sebenarnya akhirnya saya banyak melihat dunia internet ya, apa saja yang ditawarkan oleh institusi finansial. Nah salah satunya adalah Coinworks di sini gitu. Nah jadi sebenarnya untuk up to date lah, selalu up to date dengan perkembangan institusi finansial terutama di dunia digital. Pengalaman saya yang pertama adalah tentu saja menyenangkan. Nah, ini penting ya, menyenangkan untuk investor. Kenapa? Karena buat saya menyenangkan itu artinya saya sudah mencapai
keseimbangan antara risk dan rewards itu penting ya. Jadi saya mendapat rewards-nya, tapi saya juga merasa resiko yang dikelola oleh produk yang saya ambil yaitu CoinRobo itu sudah baik. Nah, jadi kalau untuk saya yang umurnya sudah 50 lebih, peace of mind atau ketenangan dalam berinvestasi adalah sangat penting. Jadi returnnya nggak usah terlalu tinggi sampai yang paling tinggi bunganya, tidak perlu. Tapi yang penting adalah adanya keseimbangan antara resiko dan rewards di situ. Dan saya merasa tahun 2023 ini saya merasakan bahwa CoinWorks itu bisa memenuhi kebutuhan produk yang saya inginkan. Harapannya sebenarnya ada dua ya, internal dan eksternal. Kalau internal pasti untuk saya sendiri ya. Mudah-mudahan nanti CoinWorks dapat memberikan produk ya yang lebih banyak lagi, yang tentu saja disesuaikan dengan profil. Ya, kalau dalam hal ini profil saya adalah profil yang sesuai dengan CoinRobo. Nah, bisa jadi nih nanti CoinWorks ada breakthrough baru ya, breakthrough atau produk-produk baru yang bisa memberikan return yang terbaik ya. Yang kedua, kalau eksternal, saya dengar CoinWorks ini banyak sekali peranannya dalam mengembangkan UMKM ya, terutama untuk productive loan ya. Nah, mudah-mudahan dengan peranan CoinWorks ini di dunia UMKM Indonesia bisa lebih maju lagi, lebih besar lagi cakupannya sehingga bisa memajukan perekonomian Indonesia. Itu harapan saya.